Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Siska Junianti, Stambuk A401 19088. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas mental atau otak. Dalam bahasa lain, dijelaskan bahwa perilaku kognitif berarti segala perilaku siswa dalam upaya mengenal dan memahami materi pelajaran. Dalam ranah kognitif terdapat 6 tahap kecakapan, yaitu tahap pertama, tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seorang anak mampu mengingat kembali tentang fakta, nama, istilah, proses, prinsip, teori, dan lain-lain. Tahap ini merupakan tahap terendah dalam ranah kognitif. Selanjutnya, tahap kedua, tahap pemahaman. Tahap pemahaman adalah tahap di mana seorang anak mampu mengerti dan memahami setelah pelajaran itu diketahui dan diingat. Dalam hal ini, siswa dapat mengorganisasikan pelajaran yang diterima dengan bahasa sendiri. Tahap ketiga, tahap penerapan. Tahap penerapan adalah kesanggupan siswa dalam menerapkan ide-ide umum, teori, rumus, prinsip, atau segala materi ajar dalam situasi yang baru dan konkret. Tahap keempat, tahap analisis. Tahap analisis adalah kemampuan seorang siswa dalam menguraikan dan merinci ke dalam bagian-bagian terkecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian satu dengan bagian lainnya. Tahap kelima, tahap sintesis. Tahap sintesis adalah tahap di mana siswa mampu memadukan atau menyatukan bagian-bagian secara logis menjadi struktur yang menunjukkan keseluruhan. Tahap keenam, tahap evaluasi adalah tahap kemampuan siswa untuk mempertimbangkan suatu ide, situasi, nilai-nilai, dan metode berdasarkan suatu aturan dan kriteria tertentu. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dengan arti lain, bahwa siswa dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah pelajaran sehingga menyatu dengan dirinya, atau siswa mampu menginternalisasikan sesuatu yang dikomunikasikan dengannya. Adapun tahap-tahap dalam ranah afektif ini mencakup 5 aspek, yaitu tahap pertama, tahap penerimaan. Tahap penerimaan adalah tahap di mana kepekaan siswa dalam menerima atau menyadari akan suatu fenomena yang datang dari luar dalam bentuk masalah, situasi, dan gejala. Tahap kedua, tahap merespon. Tahap merespon mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan berpartisipasi aktif terhadap sesuatu yang menjadi stimulus baginya. Tahap ketiga, tahap penghargaan. Pada tahap ini, siswa sudah memberikan nilai tertentu pada sesuatu yang diterimanya. Bila suatu materi telah mampu dinilai dan mampu untuk mengatakan itu adalah baik, maka peserta didik telah menjalani proses penilaian. Tahap keempat, tahap pengorganisasian. Setelah peserta didik mampu memberi nilai dan makna tertentu terhadap suatu yang dia terima, kemudian peserta didik menyelaraskan ke dalam sistem dan struktur yang sudah ia miliki. Tahap kelima, tahap karakterisasi. Pada tahap ini, peserta didik menetapkan suatu nilai menjadi bagian terpadu dalam dirinya. Hal itu tercermin pada pola perilakunya. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan
bertindak setelah seseorang menerima materi pelajaran. Perilaku ini lebih kepada keterampilan secara fisik. Adapun tahap dalam ranah psikomotorik yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, tahap menirukan. Tahap menirukan adalah siswa berupaya untuk menirukan suatu tindakan seperti yang diajarkan. Tahap kedua, tahap memanipulasi. Dalam tahap ini, siswa sudah dapat meragakan suatu keterampilan seperti yang diajarkan. Tahap ketiga, tahap artikulasi. Tahap artikulasi merupakan tahap di mana siswa mampu mengkoordinasikan tindakannya secara teratur dengan menempuh langkah-langkah secara tepat. Tahap keempat, tahap naturalisasi, di mana siswa sudah mampu melakukan tindakan secara alami dengan menggunakan energi yang minimum, seperti seorang sopir yang sudah mahir mengendarai atau pemain bola profesional.